Bab 3881 banding 3880 dan lebih dari 200 dewa peringkat 7. Tidak baik, sial, kita bukan tandingan mereka. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika lebih dari 200 dewa peringkat 7 terlempar oleh gelombang kejut dari tabrakan Little Blue dengan fragmen Starfield. Detik berikutnya, mereka melihat Dewa Kuno Master menyerang mereka lagi. Mereka tahu tentang Dewa Kuno, Dewa Pemberi Makan Kun. Mereka tahu tentang Raja Naga dari Istana Naga. Mereka tahu segalanya. Mereka bahkan tahu bahwa 3 penguasa pemberi makan Kun dari Dewa Kuno Pemberi Makan Kun sangatlah menakutkan. Tapi ini hanyalah makhluk luar angkasa yang sebanding dengan penguasa level 6. Mereka masih bisa melawan dan bahkan membunuhnya. Tapi sekarang, semuanya di luar dugaan mereka. Dewa Kuno, Guru Memberi Makan Kun, dan seorang Kun tiba-tiba menerobos. Apakah semudah itu untuk menerobos? Jika semudah itu, monster luar angkasa penguasa level 6 yang mereka jinakkan dengan kekuatan iman juga telah dipelihara menjadi penguasa level 7. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Dari penguasa tingkat 6 pertama Kun yang dijinakkan oleh istana yang mereka percayai pada alam semesta, bukan karena istana ini tidak mau membuat terobosan. Tapi itu tidak mudah. Apalagi sistem budidaya kedua belah pihak berbeda. Biarpun mereka memiliki energi yang bisa diserap oleh raksasa luar angkasa, bukan berarti mereka bisa menerobos begitu saja. Hingga saat ini, dibutuhkan setidaknya 100 juta tahun bagi tahap ke-6 untuk menembus tahap ke-7. Bahkan alam semesta 9 asal pun sama. Dalam catatan, tidak ada satupun ahli yang mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan beberapa puluh juta tahun untuk menerobos dari tahap ke-6 ke tahap ke-7. Namun, Dewa Kuno, Master Memberi Makan Kun telah menerobos. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Merasakan kekuatan puncak alam Pantheon yang menyerang mereka, 200 dewa Pantheon peringkat 7 mengungkapkan ekspresi ketakutan. Langkah ini bisa langsung membunuh mereka semua. Kesenjangannya terlalu besar. Mereka hanya berada di peringkat 7, dan masih ada kesenjangan besar antara mereka dan puncak alam Pantheon. Bahkan mereka yang memiliki harta berharga pun tidak akan mampu menahannya. Lebih dari 200 dewa tipe 7 berasal dari kekuatan 2 istana. Setiap istana memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa tipe 9. Dengan penambahan 2 dewa tipe 9, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Dewa Puncak. Selamatkan kami. Cepat, selamatkan kami. Petik 2. Lebih dari 200 Dewa tipe 7 meraung ke arah 8 Dewa tipe 7 yang mengendalikan pecahan medan bintang. Penjaga Sungai Bintang. Petik 2. Ketika 8 Dewa tipe 7 melihat ini, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Mereka mengertakkan gigi dan mengirimkan gelombang energi lagi. Star River muncul di sekitarnya, menyapu ke arah mereka. Galaksi mencakup lebih dari 200 dewa tingkat 7. Selamatkan kami. Cepat, selamatkan kami. 8 dewa tingkat 7 menindaklanjutinya dengan raungan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih dari 200 dewa tingkat 7 segera terbang menuju 8 dewa tingkat 7 dengan mata merah. Namun, serangan Lan Qingyue mendarat di Galaksi Guardian. Sebagai serangan yang sebanding dengan puncak Pantheon, seluruh penjaga galaksi bergetar hebat. Lebih dari 200 dewa tingkat 7 di tengah tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Hehe, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Petik 2. Wang Xian mencibir dan memandang Lan Qingyue. Qingyue, kamu dan Xiaolan menekan 8 orang itu. Serahkan sisanya padaku, Xiao Bai, dan sisanya. Petik 2. Baiklah. Petik 2. Lan Qingyue mengangguk. Detik berikutnya, dia muncul langsung di tubuh Xiaolan. Biru kecil langsung menyerang pecahan Starfield. Kekuatan mengerikan itu sama sekali tidak takut pada fragmen Starfield. Fragmen Starfield sangat kuat, tetapi hanya dikendalikan oleh Pantheon tingkat 7. Jika itu adalah Pantheon tingkat tinggi, ia akan mampu meletus dengan kekuatan yang lebih besar. Namun mereka masih terlalu lemah. Lan Qingyue berdiri di atas tubuh Little Blue, dan dengan lambaian lengannya, lingkungan sekitarnya langsung berubah menjadi lautan kelabu. Little Blue berada di lautan kelabu, membuat kekuatannya semakin menakutkan dan luas. Oh tidak, kita bukan tandingan mereka saat mereka bergabung. Petik 2. Dengan bantuan fragmen bidang bintang,
kita hanya bisa melawan paling banyak satu monster luar angkasa tingkat puncak. Mereka sudah setara dengan 2. Petik 2. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Istana Naga bisa sekuat itu? Suara ketakutan datang dari Dewa Pantheon 8 tingkat 7. Ketika mereka melihat Xiaolan dan Lan Qingyue, yang membawa aura tak terkalahkan, jantung mereka berdebar kencang. Namun, saat ini, mereka tidak bisa lagi mengelak. Sambil mengertakkan gigi, mereka mulai bertahan dengan sekuat tenaga. Di belakang, Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone menyerang lebih dari 200 Dewa Pantheon tingkat 7. Pada saat yang sama, cakram naga Taiji berubah menjadi naga dewa terang dan gelap dan terbang keluar dari sekelilingnya untuk menyerang mereka. Dia berdiri di atas kapal perang jiwa dan melemparkan tombak jiwa di tangannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 2 tombak jiwa dibuang satu per satu. Merayu, 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 merayu. Xiao Zai, Xiao Bai, dan yang lainnya menggeram pelan dan menyerang Dewa Pantheon tingkat 7 di sisi lain. Saat itu, ketika Wang Xian dan Lan Qingyue bergabung, mereka bisa menghadapi pasukan 10 istana. Tapi sekarang, mereka hanya berhadapan dengan kekuatan 2 istana. Benar-benar luar biasa. Mereka bahkan bisa menekannya hanya dengan 1 dari 5 elemen yang digiling. Belum lagi, mereka sekarang memiliki kekuatan 2 hingga 3 kali lipat dari lempeng naga Taiji. Serangan Raja Naga dari Istana Naga akan datang. Kami tidak bisa bertahan melawannya. Raja Naga dari Istana Naga bukanlah seseorang yang bisa kita hadapi. Petik 2. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bagaimana jadinya seperti ini? Petik 2. Ketika 2 jajaran istana tingkat 7 melihat Wang Xian menyerbu, keputusasaan muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil ini. Mereka tidak pernah menyangka lawan mereka begitu menakutkan. Lebih dari 200 Pantheon level 7 melihat Wang Xian, Xiao Bai, dan yang lainnya dan melepaskan serangan terkuat mereka secara bersamaan untuk melawan. Namun, saat energinya bertabrakan, energi itu mulai runtuh. Gelombang 5 elemen yang menakutkan dan energi yin yang melonjak ke dalam tubuh mereka, menghabiskan vitalitas mereka. Wang Xian berdiri di atas kapal perang jiwa dan langsung menyerang Pantheon level 7. Soul Spears dengan mudah menembus tubuh Pantheon level 7. Satu tombak jiwa dengan mudah menembus lebih dari 10 Pantheon tingkat 7 dan membunuh mereka seketika. 2 tombak jiwa dan hampir 30 Pantheon level 7 terbunuh seketika. Itu benar-benar pembunuhan instan. Demikian pula, di bawah serangan pabrik penggilingan 5 elemen dan cakram naga Taichi, lebih dari 100 Pantheon tingkat 7 mati seketika. Di samping mereka, rumah kecil berwarna putih dan kecil juga langsung membunuh puluhan dewa Pantheon peringkat 7. Dalam sekejap, lebih dari 200 dewa Pantheon peringkat 7 tahu bahwa hanya tersisa 30 hingga 40. Kesenjangan yang sangat besar. Ini adalah pertarungan pada level yang benar-benar berbeda. Bab 3882 banding 3881 membunuh sekitar 200 dewa tingkat 7 lainnya. Sudah berakhir. 30 hingga 40 dewa tingkat 7 yang tersisa memandang Raja Naga yang menakutkan dan yang lainnya dengan wajah putus asa. Kekuatan Raja Naga dan yang lainnya terlalu menakutkan. 8 dewa tingkat 7 melihat pemandangan ini dengan keterkejutan dan kengerian di wajah mereka. Lebih dari 200 dewa tingkat 7, kekuatan tingkat atas dari 2 istana, sebenarnya dikalahkan oleh Raja Naga dan yang lainnya sebesar 80%, 30-40 dewa peringkat 7 yang tersisa tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Kekuatan 2 istana tidak cukup untuk melawan Raja Naga dari Istana Naga. Mereka mengetahui hal ini dengan jelas. Dewa peringkat 7 30-40 lainnya juga tidak bisa melarikan diri. Bukan ini yang paling membuat mereka takut. Yang paling membuat mereka takut adalah makhluk luar angkasa yang menakutkan di depan mereka dan Dewa Kuno Kun yang berdaulat telah sepenuhnya menekan pecahan bidang bintang. Kali ini, alam semesta kepercayaan kita akan menderita kerugian besar. Pantheon level 7 tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram dengan suara rendah. Yang mati berikutnya adalah kamu. Petik 2. Pada saat ini, geraman pelan Little Blue dan suara Lan Qingyue terdengar di telinga mereka. Lautan kelabu di sekitar langsung menekan mereka.
Ledakan planet. Petik 2. 8 dewa tipe 7 memiliki ekspresi buruk saat mereka menyuntikkan sejumlah besar energi keyakinan ke dalam pecahan bintang. Mata mereka merah saat mereka mengaum. Dari pecahan bintang, sebuah planet yang tidak stabil perlahan mengembun. Planet ini sepertinya bisa meledak kapan saja. Itu bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kuntun. Petik 2. Saat Xiaolan melihat planet yang tidak stabil ini, dia segera membuka mulutnya. Kun yang terbentuk dari energi terkondensasi membuka mulutnya yang menakutkan dan menelan planet ini. Bum bum bum. Petik 2. Planet ini baru saja ditelan ketika ledakan mengerikan terjadi di dalamnya. Namun, ledakan ini hanya menyebabkan kun yang kental menghilang. Air laut kelabu di sekitar mereka terus menyerang mereka. Sudah selesai. Kita hanya bisa melawan satu. Kita tidak bisa melawan dua orang. Petik 2. Saya tidak puas. 8 dewa peringkat 7 melihat pemandangan ini dan meraung putus asa dan keengganan. Guyuran. Petik 2. Namun, di detik berikutnya, air laut mengalir melewati mereka, dan suara mereka dengan cepat menghilang. Mereka tidak dapat menahannya. Kekuatan pecahan galaksi paling banyak hanya mampu menahan Xiaolan. Ditambah dengan Lan Qingyue, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, kelemahan peminjaman kekuatan eksternal terungkap. 8 panteon tingkat 7 langsung terbunuh. Tidak bagus, 8 utusan telah terbunuh. Petik 2. Di sampingnya, sisa 30 hingga 40 level 7 panteon melihat situasi dan menjadi putus asa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia terbang tepat di depan mereka dan aliran energi mendarat di tubuh mereka. Bunuh instan. Pembunuhan instan lainnya. Itu bukanlah pertempuran yang membawa bencana. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua mayat. Senyuman muncul di wajahnya. Xiao Xian, selesai. Petik 2. Di sampingnya, Lan Qingyue juga tersenyum dan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat pecahan Starfield. Fragmen Starfield mengambang di sana. Ia tidak terbang seperti terakhir kali. Tubuhnya bergerak dan dia segera terbang. Sebuah telapak tangan yang terkondensasi dari energi meraihnya. Namun, pecahan Starfield bergetar lagi dan terbang menuju suatu arah. Lan Qingyue melihatnya dan melambaikan tangannya. Gelombang energi memblokir pecahan Starfield. Berdengung, berdengung, berdengung. Energi yang dilepaskan oleh Lan Qingyue memblokir pecahan Starfield. Fragmen bintang bergetar dan tidak segera lepas. Itu bisa diblokir. Mata Wang Xian berbinar saat melihat pemandangan ini. Suara mendesing. Namun, di detik berikutnya, pecahan galaksi melepaskan diri dari pertahanan Lan Qingyue dan terus terbang ke suatu arah. Mari kita lihat apakah kita bisa menstabilkannya. Petik 2. Wang Xian berteriak pelan dan segera mendarat di tubuh Xiaolan. Wow. Petik 2. Wow. Petik 2. Xiaolan menggeram pelan dan segera mulai mengejar. Lan Qingyue segera mengikuti dari samping dan mengejar pecahan galaksi. Berdengung, 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 berdengung. Namun, saat Wang Xian dan yang lainnya mengejar raksasa luar angkasa, mereka berada di kota berbintang. Saat murid kuat dari semua ras masih berdiskusi tentang Istana Naga dan klan Phoenix, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar. Seluruh kota berbintang sedikit bergetar. Semua orang langsung menyadari bahwa sesosok malaikat cahaya yang sangat besar telah muncul di langit di atas kota. Di bawah mereka, mereka bisa melihat 10 sosok kura-kura hitam raksasa muncul. Susunan pertahanan yang mengerikan diaktifkan di kota. Seluruh dunia sepertinya telah mengalami perubahan besar. Apa yang telah terjadi? Semua orang sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pasukan alam semesta kepercayaan sedang menyerang. Semua ahli di atas wilayah kedaulatan telah memanjat tembok kota dan mencapai posisi balapan tetap. Pada saat itu, sebuah suara bergema di benak semua orang. Pasukan alam semesta kepercayaan ada di sini. Petik 2. Mereka benar-benar ada di sini, orang-orang sialan ini. Petik 2. Sesuatu yang baik telah terjadi pada seluruh kota berbintang kita. Apa proyeksi malaikat bercahaya di langit? Sungguh penampakan yang menakutkan, dan proyeksi kura-kura hitam di bawah. Apakah ini pertahanan kota berbintang kita?
Ketika murid-murid kuat dari semua ras mendengar suara ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Eksistensi tingkat penguasa segera terbang menuju tembok kota. Murid-murid lainnya juga segera terbang dan mengikuti dari belakang untuk melihat ke kejauhan. Mengapa kita tidak dapat melihat apapun? Pasukan alam semesta kepercayaan belum tiba. Kota berbintang kami secara alami mengetahui kedatangan mereka terlebih dahulu. Jika kita hanya bereaksi saat melihat kota berbintang, semuanya sudah terlambat. Petik 2. Sekelompok murid makhluk agung terbang ke angkasa. Ketika mereka melihat semua makhluk agung dari ras puncak melihat ke satu arah, mereka semua melihat ke arah yang sama. Namun, mereka tidak melihat apapun. Mereka di sini. Tentara kepercayaan alam semesta ada di sini. Petik 2. Saya ingin melihat seberapa kuat kepercayaan alam semesta. Pada saat yang sama, di posisi paling kuat dari tembok kota, makhluk agung dari 13 ras puncak berdiri di depan tembok kota. Para makhluk agung dari ras tertinggi bergumam pada diri mereka sendiri. Dalam perang puluhan juta tahun baru-baru ini, alam semesta dengan 9 asal-usul tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang kekuatan kepercayaan alam semesta. Sekarang pasukan kepercayaan alam semesta telah tiba, bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan 100%, mereka telah mencapai 90%. Ini adalah kesempatan bagus untuk merasakan situasinya. Bab 3883, jika bukan karena Raja Naga, 3882 pasti sudah menghancurkan level 9 esensi sejak lama. Pergi. Di depan kota berbintang, semua ahli ras puncak menatap ke depan dengan dingin. Di belakang mereka, semua murid perlahan-lahan menjadi tenang dan diam-diam menatap ke depan. Menunggu kedatangan pasukan alam semesta kepercayaan. Aum, Auman, Auman. Petik 2. Aum, Auman, Auman. Petik 2. 5 menit berlalu, bersamaan dengan suara gemuruh, pasukan yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Pasukan besar itu dibagi menjadi 20 pasukan kecil. Meski disebut pasukan kecil, setiap pasukan memiliki sejuta murid yang kuat. Yang pertama muncul dalam pandangan mereka adalah 10 kota berbintang yang sangat besar. Binatang bintang penguasa tingkat 6 sebanding dengan 10 ahli tingkat 9 penguasa alam semesta asal mereka. Selain 10 monster bintang yang menarik perhatian ini, ada juga gambar ilusi yang mengambang di tengahnya. Selain itu, ada juga beberapa gambaran yang diringkas dari kekuatan iman. Semuanya mengandung kekuatan luar biasa. Di atas kota bintang, ekspresi semua ahli ras puncak sedikit berubah saat mereka melihat pemandangan ini. Kekuatan alam semesta iman jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Petik 2. Saya pikir mereka memiliki paling banyak 16 atau 17 legiun, tapi saya tidak menyangka akan ada 21 legiun, ini. Para ahli dari ras puncak menyipitkan mata dan bergumam. Wajah mereka sangat terkejut. Di sisi lain, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya tidak mengubah ekspresi mereka sama sekali. Tidak ada kekuatan yang tahu lebih banyak tentang kekuatan kepercayaan alam semesta selain Istana Naga. Untuk menghadapi Raja Naga, kepercayaan alam semesta telah mengirimkan kekuatan terkuatnya. Sebuah bagian dari ciptaan Yuan Surgawi. Ini, kekuatan kepercayaan alam semesta begitu menakutkan. Saya mendengar bahwa kekuatan kepercayaan alam semesta terbagi menjadi 24 istana. Apakah legiun ini mewakili masing-masing istana? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Lihat, di depan legiun itu, jika mereka tidak memiliki kekuatan monster luar angkasa tipe 6, atau mereka memiliki kekuatan untuk melawan monster luar angkasa tipe 6, apakah ini kekuatan dari kepercayaan alam semesta? Ya dewa, lihat masing-masing legiun mereka, jumlahnya lebih dari 100, masing-masing sebanding dengan kita, penguasa tipe 7. Bagaimana ini mungkin? Juga, masing-masing legiun mereka memiliki 70.000 hingga 80.000 makhluk hebat yang membuat saya merasa tercekik. Mereka semua seharusnya berada pada level para dewa. Petik 2. Bukankah mereka terlalu kuat? Rasanya mereka jauh lebih kuat dari alam semesta 9 asal kita. Petik 2. Suara yang sangat terkejut terdengar dari belakang. Tidak banyak murid di bawah level penguasa alam semesta 9 asal berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mereka telah mendengarkan segala macam perintah, baik mundur atau pergi. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat pasukan kuat dari alam semesta kepercayaan. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan kepercayaan alam semesta,
mereka semua sangat terkejut. Tampaknya kekuatan alam semesta 9 asal kita di depan tembok kota paling banyak adalah setengah dari kekuatan makhluk agung alam semesta kepercayaan. Ini hampir 2 juta makhluk di level penguasa. Beberapa murid Pig Knight membandingkan kekuatan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jumlah ahli pasukan Fight Universe melebihi ekspektasi mereka. Itu juga melebihi jumlah pakar balapan puncak di alam semesta 9 asal. Ya, setiap pasukan kecil memiliki setidaknya 70.000 hingga 80.000 ahli, tapi bagaimana dengan pasukan kita? Istana Naga hanya memiliki beberapa ribu ahli alam penguasa, dan kebanyakan dari mereka berada di bawah alam penguasa level 3. Sepertinya kesenjangan antara kita dan alam semesta kepercayaan sangat besar. Petik 2. Semua orang merasakan tekanan dan bergumam pada diri mereka sendiri. Kekuatan alam semesta keyakinan memang melebihi ekspektasi kami. Petik 2. Di sisi dukun, penguasa peringkat 7 berkata dengan cemberut. Di sekitar mereka, para ahli dari balapan puncak mengangguk dalam diam. Tekanan yang kuat melonjak. Namun, mereka tidak menunjukkan rasa takut di wajah mereka. Mereka masih memiliki kepercayaan 100% pada kota luar angkasa. Hahaha, sampah dari alam semesta 9 asal, apakah kamu ingin mengandalkan kota yang rusak ini untuk melindungi dirimu sendiri? Pada saat ini, suara yang sangat arogan tiba-tiba datang dari sisi berlawanan. Meskipun mereka tidak memahami bahasa satu sama lain, melalui fluktuasi spiritual, semua orang dapat memahami apa yang dia maksud. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua murid kuat di alam semesta 9 asal tenggelam. HMPH, sampah yang percaya pada alam semesta, apa menurutmu kamu bisa menerobos kota luar angkasa kita hanya dengan kekuatanmu? Hari ini, kamu tidak akan bisa kembali. Petik 2. Iblis besar dari ras iblis menatap mereka dengan ekspresi menyeramkan saat dia meraung dengan suara rendah. Hahaha, kamu ingin kami tidak pernah kembali. Hanya dengan sekumpulan sampah dari alam semesta 9 asalmu. Ayo, 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 tampil menonjol. Mari kita lihat berapa banyak ahli yang dimiliki alam semesta 9 asal Anda dan apa yang dapat Anda bandingkan dengan alam semesta kepercayaan kami. Petik 2. Di depan mereka, panteon kepercayaan tingkat 7 alam semesta tertawa gila-gilaan saat dia berbicara. 21 legiun dari alam semesta kepercayaan perlahan-lahan tiba di depan kota berbintang. Mereka berhenti di kehampaan dan mengalihkan pandangan mereka ke semua murid kuat di kota berbintang. Wajah mereka dipenuhi cemoohan dan penghinaan. Kamu akan tahu sebentar lagi. Apa yang bisa kami bandingkan denganmu? Di sisi orang suci itu, seorang lelaki tua dengan aura terpelajar memegang kipas angin dan menjawab dengan ekspresi dingin. Haha, sekilas saja, hanya ada begitu banyak makhluk kuat di alam semesta 9 asal. Sampah apa? Saya melihat kalian semua pengecut, bukan? Apakah kamu punya nyali untuk keluar dan bertarung bersama kami? Panteon level 7 menjawab dengan ejekan. Saya mendengar bahwa kota luar angkasa ini dibangun oleh alam semesta 9 asal menggunakan sejumlah besar harta untuk melindungi kehidupan mereka. Haha, mereka hanya berani meringkuk di sini. Bagaimana mereka berani keluar dan bertarung dengan alam semesta kepercayaan kita? Dengan pandangan sekilas ini, kekuatan alam semesta 9 asal ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta kepercayaan kita. Jika ini benar-benar bencana, semua makhluk hidup di alam semesta kecil dengan 9 asal-usul akan menjadi percaya pada kita dan berlutut di kaki kita untuk memuji kehebatan kita. Hahaha. Itu benar. Saya pikir alam semesta 9 asal itu sangat kuat. Sekarang aku melihatnya, TSK, 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 sampah. Dewa tingkat 7 dari 24 legiun istana mengukur seluruh kota luar angkasa dan berkata dengan nada mengejek. Wajah mereka dipenuhi rasa bangga dan jijik. Kata-kata arogan menyebar ke kota luar angkasa, dan ini membuat semua makhluk agung dan murid alam semesta 9 asal terlihat sangat malu. Namun, tidak ada yang bisa mereka bantah. Tanpa dukungan dari kota luar angkasa, mereka memang bukan tandingan pasukan kepercayaan alam semesta. Kekuatan mereka membuat murid-murid hebat dari alam semesta 9 asal merasa tak terkalahkan. Tanpa kota luar angkasa, mereka mungkin harus melarikan diri. Bab 3884, jika bukan karena Raja Naga, 3883 pasti sudah membunuh ahli 9 esensi sejak lama.
Turun. Orang-orang sialan ini terlalu sombong. Petik 2. Benar, sekelompok sampah yang percaya pada alam semesta ini terlalu sombong. Cepat atau lambat, kami akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Di alam semesta 9 esensi, ketika semua murid mendengar sikap arogan dan mereka kata-kata yang provokatif, wajah mereka sangat jelek. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Faktanya, mereka bahkan tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk membantah. Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya yang duduk di samping sedikit mengangkat alis ketika mendengar kata-kata para dewa alam semesta. Dewa yang percaya pada alam semesta, jangan terlalu sombong. Petik 2. Mata Perdana Menteri Turtle sedikit berkedip. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, betapa sombongnya kamu. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami jika kami sombong? Jika Anda punya nyali, keluarlah dan bersainglah dengan kami. Hahaha, apakah kamu tidak berani? Tapi jangan khawatir, meskipun kalian tinggal di kota ini, kami akan membunuh kalian semua. Tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Petik 2. Mendengar kata-kata Perdana Menteri Gui, Pantheon tingkat 7 memasang ekspresi menghina saat dia berbicara dengan dingin. Kekuatanmu sangat kuat, tapi jika kamu ingin menembus pertahanan kota bintang, itu masih belum cukup. Dalam pertarungan besar ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Perdana Menteri Gui menjawab dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Anda sudah sangat dekat dengan level Dewa AS level 3, namun Anda masih berani berbicara dengan kami. Jangan bilang padaku bahwa alam semesta 9 asalmu begitu sampah sehingga kamu membutuhkan dewa tingkat 3 untuk berbicara. Hahaha. Dalam posisi tentara alam semesta kepercayaan, Pantheon tingkat 7 menatap Perdana Menteri Gui dan berkata dengan nada meremehkan, tatapannya menyapu semua murid elit dari 13 ras puncak. Dulu, saya mendengar bahwa alam semesta 9 asal tidaklah lemah. Sekarang, tampaknya tidak demikian. Setelah musibah tiba, Anda akan menjadi orang pertama yang dihancurkan oleh alam semesta kepercayaan kami. Petik 2. Hehe, memang saya tidak punya kualifikasi untuk berbicara dengan Anda, tapi selama Istana Nagaku memiliki kualifikasi, itu cukup. Petik 2. Perdana Menteri Gui menatap mereka dan menjawab dengan acuh tak acuh. Istana Nagamu masih terlalu lemah. Ayo membodohi diri sendiri terlebih dahulu. Petik 2. Namun, begitu Perdana Menteri Gui menyelesaikan kata-katanya, seorang ahli klan Phoenix yang merupakan penguasa tingkat ke-7 tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Hehe. Petik 2. Beberapa ahli klan malaikat juga mencibir dan melirik Perdana Menteri Gui dan yang lainnya. Meskipun ahli dari klan Phoenix tidak banyak bicara dan meminta posisi di depan agar ahli dari alam semesta kepercayaan tidak dapat mendengarnya, semua murid dari alam semesta 9 asal dapat mendengarnya dengan jelas dari posisi di bagian belakang. Mata mereka sedikit berkedip saat mereka melihat ke Istana Naga. Tampaknya itu benar. Istana Naga, apakah kamu bawahan Istana Naga, Naga? Istana Raja Naga. Kekuatan Istana Naga, Raja Naga, akan segera menerobos kotamu. Aku akan membuatmu memohon kematian. Namun, saat mata para murid alam semesta 9 asal bersinar dan mereka memikirkan sesuatu, geraman dingin datang dari depan. Hehe, ya, Perdana Menteri Gui terkekeh saat mendengar kata-kata mereka. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak tahu. Apa yang terjadi? Orang-orang yang percaya pada alam semesta sepertinya sangat membenci Raja Naga. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua murid kuat di alam semesta 9 asal. Istana Naga, kamu adalah bawahan Raja Naga. Raja Naga telah terperangkap dalam alam semesta kepercayaan kita selama lebih dari 30 juta tahun. Apakah menurutmu dia bisa melarikan diri dan bertahan hidup? Raja Naga dari Istana Naga harus mati. Semua murid Istana Nagamu harus mati juga. Petik 2. Di salah satu dari 21 legiun, Pantheon tingkat 7 berkata dengan wajah penuh kebencian. Dia adalah tokoh dikdaya di Istana Surgawi. Dia punya kerabat yang dibunuh oleh Wang Xian. Hehe, kekuatan alam semesta kepercayaanmu yang telah mengumpulkan setengah dari kekuatannya selama puluhan juta tahun belum bisa menghancurkan Raja Naga kita. Anda tidak akan pernah bisa melakukannya di masa depan. Sebaliknya, alam semesta kepercayaan Anda harus dihancurkan oleh Raja Naga kita satu persatu. Petik 2. Perdana Menteri Gui berkata dengan acuh tak acuh.
Apa menurutmu Raja Nagamu akan bisa melarikan diri kali ini? Alam semesta kepercayaan kita telah menggunakan pecahan harta ciptaan Yuan Surgawi. Apakah menurut Anda Raja Naga Anda dapat menahannya? Jangan khawatir, kami akan menghancurkanmu. Selanjutnya, kami akan mengunjungi Raja Nagamu dan mengambil kepalanya. Petik 2. Tidak jauh dari tentara Istana Surgawi, pusat kekuatan Istana Dekrit juga berkata dengan niat membunuh. Hehe. Petik 2. Perdana Menteri Gui tersenyum dingin. Siapa yang tidak tahu cara bicara besar? Istana Qianyuan adalah contoh yang baik untuk Anda. Petik 2. Astaga, astaga, apa yang terjadi? Raja Naga dari Istana Naga telah terperangkap selama lebih dari 30 juta tahun. Raja Naga dari Istana Naga telah menggunakan setengah dari kekuatan alam semesta untuk melawan dan bahkan menggunakan pecahan harta karun tingkat penciptaan Yuan Surgawi. Ini, ya dewa, apa yang dilakukan Raja Naga dari Istana Naga? Tidak mungkin, tidak mungkin. Informasi yang disampaikan Perdana Menteri Gui dari Istana Naga kepada para dewa alam semesta kepercayaan terlalu menakutkan. Alam semesta kepercayaan menggunakan setengah dari kekuatannya untuk melawan Raja Naga. Kini, Raja Naga telah terperangkap selama lebih dari 30 juta tahun. Bahkan dengan pecahan ciptaan surgawi, mereka tidak dapat menghadapi Raja Naga. Ini, apa yang dilakukan Raja Naga? Apa pelajaran dari Istana Qianyuan? Pada saat ini, murid-murid kuat dari semua ras di alam semesta 9 asal melebarkan mata mereka, penuh rasa tidak percaya dan terkejut. Apa yang mereka dengar? Apa yang dilakukan Raja Naga ketika semua murid kuat dari alam semesta 9 asal tidak menyadarinya? Dia mampu membuat seluruh kepercayaan alam semesta menjadi marah. Dia bahkan mengertakkan gigi. Apa pelajaran dari Istana Qianyuan? Di tembok kota, para ahli dari balapan puncak memandang Perdana Menteri Gui dengan ekspresi berubah-ubah. Raja Naga dari Istana Naga memang sangat kuat. Tanpa dia, kepercayaan alam semesta akan menghancurkan semua sampah di alam semesta 9 asal Anda puluhan juta tahun yang lalu. Namun, belum terlambat bagi kita untuk melakukannya sekarang. Sebelum malapetaka tiba, kami akan turun ke alam semesta 9 asal Anda dan menghancurkan Istana Naga Anda sepenuhnya. Petik 2. Di tengah pasukan alam semesta kepercayaan, Panteon tingkat 7 berkata dengan ekspresi muram. Mendengar ini, semua murid kuat dari alam semesta 9 asal terkejut sekali lagi. Jika bukan karena Raja Naga, kita akan hancur total puluhan juta tahun yang lalu. Ini, alasan mengapa mereka tidak dihancurkan, dan mengapa mereka tidak diusir dari alam semesta berbintang, adalah karena Istana Naga Raja Naga. Namun, ketika mereka melihat pasukan yang kuat dan kekuatan alam semesta kepercayaan, kemungkinannya sangat tinggi. Setidaknya pada saat itu, alam semesta 9 asal mereka tidak memiliki kota berbintang yang begitu kuat. Lalu alasan mengapa mereka mampu bertarung bola-balik dengan kepercayaan alam semesta selama puluhan juta tahun, adalah karena Istana Naga Raja Naga menahan setengah dari kekuatan alam semesta kepercayaan. Jadi mereka mampu melawan kepercayaan alam semesta begitu lama. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Istana Naga benar-benar berbeda dari yang mereka kira. Bab 3885, Pasukan Keyakinan 3884 mundur. Pergi. Raja Naga dari Istana Naga ini. Di depan tembok kota, semua pusat kekuatan dari ras teratas menatap ke arah Perdana Menteri Gui. Wajah mereka penuh kejutan. Perdana Menteri Gui, apakah Raja Naga telah berperang melawan tentara alam semesta kepercayaan? Elf yang hebat dari ras elf mau tidak mau bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Ya, Istana Naga kita telah memasuki alam semesta kepercayaan 30 hingga 40 juta tahun yang lalu. Perdana Menteri Gui menoleh dan mengangguk sambil tersenyum, dia melanjutkan. Ada 24 istana di alam semesta kepercayaan, dan masing-masing istana memiliki pasukan. Ada 7 hingga 8 ahli tingkat Panteon di pasukan ini, dan masing-masing dari mereka memiliki kartu truf yang kuat. Sekarang, 2 dari mereka telah menjebak Raja Naga dari Istana Naga kita di area dengan fragmen takdir Tianyuan yang kuat. Petik 2. Adapun tentara istana asal surga, mereka semua telah dihancurkan oleh Raja Naga kita. Petik 2. Saat Perdana Menteri Gui mengatakan ini, para ahli dari balapan puncak bahkan lebih terkejut lagi.
Masih ada dua pasukan yang menggunakan pecahan harta karun alam ciptaan asal surga untuk menjebak Raja Naga. Ini adalah alam penciptaan asal surga. Harta karun tingkat ini setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan. Itu setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat pencipta Yuan surgawi. Bahkan jika itu adalah sebuah fragmen, itu masih merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Setidaknya itu bisa meledak dengan kekuatan destruktif dari seorang dominator puncak, bukan? Dua legiun dan harta karun semacam itu hanya menjebak istana naga Raja Naga di satu tempat selama lebih dari 30 juta tahun tanpa membunuhnya. Seberapa menakutkankah istana naga Raja Naga dan yang lainnya? Dan seberapa besar kontribusi istana naga terhadap alam semesta sembilan asal dalam puluhan juta tahun ini? Jika alam semesta kepercayaan benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan, 24 istana dan 24 legiun, ras puncak dari alam semesta sembilan asal, benar-benar bukan tandingan mereka. Kesenjangannya bahkan sangat besar. Aku tidak menyangka istana naga Raja Naga akan berbuat begitu banyak. Petik 2. Peri agung dari ras peri menghela nafas sedikit dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya beberapa ras telah menganiaya istana naga. Tanpa istana naga, sulit untuk mengatakan apakah alam semesta sembilan asal kita mampu bertahan di alam semesta berbintang. Kata-katanya menyebabkan beberapa ahli ras puncak mengangguk dalam diam. Jadi itu semua salah kita karena telah menganiaya Raja Naga. Raja Naga ini telah berkontribusi lebih banyak pada alam semesta sembilan asal kita dibandingkan gabungan semua ras puncak lainnya. Petik 2. Itu benar. Dalam puluhan juta tahun terakhir, Raja Naga telah berperang melawan setengah dari kekuatan alam semesta kepercayaan. Mengerikan sekali. Petik 2. Kontribusi Istana Naga terhadap alam semesta sembilan asal memang jauh lebih besar dibandingkan ras puncak lainnya. Istana Naga adalah pahlawan sesungguhnya di balik layar. Belum lama ini, kami bahkan menyalahkan Istana Naga. Di belakang, para murid dari semua ras berbisik. Beberapa murid memandang ras Phoenix dan malaikat dengan mata berbinar. Pada saat ini, semua murid kuat dari ras Phoenix tampak sangat malu. Lagi pula, mereka baru saja menyerang Istana Naga belum lama ini. Mereka bahkan secara terbuka memprovokasi Istana Naga dan mengatakan di lempengan batu komunikasi bahwa Istana Naga tidak memberikan kontribusi apapun pada alam semesta sembilan asal dan tidak layak menjadi ras puncak yang percaya pada alam semesta. Tapi sekarang, itu hanyalah tamparan di wajah. Yang terpenting, kekuatan Raja Naga telah melampaui ekspektasi klan Phoenix. Mengesampingkan segalanya, kekuatan Raja Naga jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh klan Phoenix. Dan sekarang mereka telah memprovokasi Istana Naga dan bahkan membunuh lebih dari selusin ahli Istana Naga. Bagaimana jika Raja Naga kembali untuk membalas dendam? Di klan Malaikat, semua murid ahli mengerutkan kening. Ekspresi mereka juga jelek. Menyerang. Jangan buang waktu berbicara dengan mereka. Pertama, bunuh mereka semua dari Kosmos 9 asal. Kalau begitu, kita akan pergi dan membunuh Raja Naga Istana Naga. Pada saat ini, suara dingin para dewa kosmos ditransmisikan dari depan. Hong, hong, hong. Petik 2. Detik berikutnya, gelombang energi yang sangat menakutkan keluar dari tubuh mereka. Lebih dari 20 juta makhluk agung dari alam semesta kepercayaan meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Angin dan awan berubah warna, langit dan bumi berubah warna, dan langit berbintang berubah warna. Kekuatan keyakinan yang sangat besar ini membuat semua makhluk dan murid agung di alam semesta sembilan asal mengungkapkan ekspresi yang serius. Para pejuang alam semesta kepercayaan yang kuat itu terlalu kuat. Kekuatan kepercayaan alam semesta memang bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Seorang pejuang ras elf yang kuat bergumam. Beberapa pejuang kuat lainnya mengangguk setuju. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Raja Naga dari Istana Naga menangani setengah dari kekuatan alam semesta kepercayaan. Beberapa murid bergumam di belakang. Jika kekuatan 21 legiun alam semesta kepercayaan tidak dihalangi oleh kota bintang raksasa, hanya kekuatan besar ini saja yang bisa membunuh mereka secara instan. Siapkan formasi susunan untuk melawan. Mempersiapkan. Weng Weng. Petik 2. Weng Weng. Petik 2. Weng Weng. Petik 2. Pada saat ini, semua pejuang kuat dari klan dukun berteriak keras dan langsung mengaktifkan formasi susunan. Weng Weng. Petik 2. Weng Weng Weng. Petik 2. Namun,
Saat semua makhluk agung dan murid alam semesta sembilan asal berpikir bahwa perang akan segera pecah. Saat para makhluk agung dari alam semesta kepercayaan akan segera bergerak. Tiba-tiba, semua dewa tingkat 7 menerima pesan. Pesan darurat yang tiba-tiba membuat semua dewa tingkat 7 dari alam semesta kepercayaan sedikit terkejut. Mereka tidak ragu-ragu dan segera membuka komunikatornya. Karena pesan ini berasal dari pesan darurat dari seorang tetua di istana mereka. Bahkan jika perang besar akan pecah, mereka masih harus menyelidikinya. Namun, ketika mereka membuka isi komunikator dan melihatnya, mata mereka langsung melebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini tidak mungkin. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Segera, dewa peringkat 7 berteriak kaget. Mereka telah menerima pesanan. Perintah untuk mundur. Tentu saja ada alasan untuk perintah ini. Para ahli yang mengejar Raja Naga semuanya telah terbunuh. Mereka semua telah dibunuh oleh Raja Naga dan Dewa Kun Master kuno. Dewa kuno Kun penguasa Istana Naga dan Kun sudah sebanding dengan Dewa Puncak yang mereka sembah di alam semesta. Kini, para tetua di istana mereka segera memerintahkan mereka mundur. Semua legiun harus berpencar untuk mencegah serangan oleh Raja Naga Istana Naga. Melihat informasi ini, mereka harus berpencar untuk melarikan diri dan tidak ditemukan oleh Raja Naga Istana Naga. Ekspresi semua dewa peringkat 7 sangat jelek. Mereka baru saja memberitahu para ahli alam semesta 9 asal bahwa mereka akan menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga. Namun kini, Istana Naga Raja Naga malah memusnahkan para ahli alam semesta yang mereka yakini. Tapi Istana Naga Raja Naga sudah memiliki puncak keberadaan semua dewa. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tahan. Begitu mereka ditemukan oleh Istana Naga Raja Naga dan yang lainnya, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Jika para dewa dari 21 istana mereka terluka di sini, kehilangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh kepercayaan alam semesta. Bab 3886, Pasukan Alam Semesta Kepercayaan 3885 mundur. Turun. Mundur. Segera mundur. Petik 2. Semua murid di alam semesta kepercayaan, mundur. Petik 2. Di depan kota bintang raksasa, pasukan alam semesta kepercayaan yang menakutkan mengguncang langit. Langit dan bumi berubah warna, langit berbintang berubah warna. Di kota bintang raksasa, semua murid yang kuat memasang ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa kota bintang raksasa itu sangat kuat, melihat pasukan menakutkan dari alam semesta kepercayaan, mereka tidak memiliki kepercayaan 100%. Bagaimana jika alam semesta kepercayaan mengeluarkan kartu truf yang lebih besar? Namun, ketika semua murid kuat dari alam semesta 9 esensi berpikir bahwa perang besar akan pecah, semua dewa tingkat 7 di alam semesta kepercayaan tiba-tiba meraung keras. Mereka sebenarnya memberi perintah untuk mundur. Ketika semua murid kuat dari 9 esensi mendengar perintah ini, mereka sedikit terkejut, wajah mereka dipenuhi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu disengaja? Apa yang sedang terjadi? Tidak tahu. Apakah ini rencana mereka? Beberapa makhluk hebat dari ras puncak tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah. Apa, Pak? Kenapa Anda tiba-tiba mundur? Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya semua makhluk agung dan murid dari alam semesta 9 asal mula berada dalam keadaan linglung, bahkan para dewa dan orang beriman yang percaya pada alam semesta juga berada dalam keadaan linglung. Bingung. Apa yang sedang terjadi? Aura sudah bangkit. Mengapa tiba-tiba ia mundur? Dewa tingkat 6 mau tidak mau bertanya. Sesuatu telah terjadi pada Raja Naga dari Istana Naga. Segera mundur. Petik 2. Dewa tingkat 7 menjawab dan memerintahkan dengan keras lagi. Sesuatu telah terjadi pada Raja Naga dari Istana Naga. Semua dewa dan orang percaya yang percaya pada alam semesta gemetar hebat ketika mendengar ini. Sesuatu terjadi pada Raja Naga Istana Naga. Apa maksudnya ini? Ini berarti para ahli yang mengejar Raja Naga dari Istana Naga telah dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Untuk menghadapi Raja Naga dari Istana Naga, mereka telah menggunakan pecahan harta ciptaan Yuan Surgawi. Ini mewakili kekuatan tempur terkuat di alam semesta kepercayaan. Namun, sesuatu masih terjadi. Ini juga berarti bahwa kekuatan Raja Naga dari Istana Naga mungkin bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh kepercayaan alam semesta.
Ini berarti Istana Naga dapat membantai alam semesta yang mereka yakini dan pasukan mereka. Bagaimana ini mungkin? Beberapa dari dewa peringkat 6 tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Aura di tubuh mereka mulai berkurang dengan cepat. Pada saat ini, dewa peringkat 7 meraung dan segera berbalik untuk pergi. Mereka tahu lebih banyak lagi betapa seriusnya masalah ini. Dewa kuno Istana Naga, memberi makan Kun Lord, sudah sebanding dengan para dewa puncak. Terlebih lagi, dia memiliki 2 tingkat kekuatan tempur seperti itu. Jika mereka memburu mereka, bahkan jika semua legiun dari 21 istana bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi mereka. Kita harus tahu bahwa Raja Naga dari Istana Naga sendiri sangat menakutkan. Begitu mereka dicegat oleh Raja Naga dari Istana Naga, mereka percaya pada 21 legiun alam semesta. Akan sangat bagus jika 1 juta dari mereka bisa bertahan hidup. Sekarang, sebelum Raja Naga dari Istana Naga dapat bereaksi, mereka harus melarikan diri terlebih dahulu, dan mereka harus berpencar untuk melarikan diri. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan semua murid ahli alam semesta 9 asal muncul. 21 legiun alam semesta kepercayaan, lebih dari 20 juta dewa dan penganutnya, dengan cepat terbang ke kejauhan. Tidak, ini bukan terbang menjauh, ini lebih seperti melarikan diri. Masing-masing wajah mereka dipenuhi kecemasan. Mereka telah menerima perintah dari para ahli di atas, kalau tidak mereka tidak akan mundur. Petik 2. Di depan tembok kota, seorang master di level 7 mau tidak mau berkata. Saya rasa saya mendengar dewa tingkat 7 mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Raja Naga dari Istana Naga. Petik 2. Dewa Angin Harimau di level 7 membuka mulutnya dan berkata. Ini yang samar-samar dia dengar. Ya, sesuatu telah terjadi pada Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga berada dalam masalah, menyebabkan seluruh pasukan alam semesta kepercayaan mereka mundur. Apa yang telah terjadi? Apa yang dimiliki naga itu? Apa yang dilakukan Raja terhadap alam semesta kepercayaan mereka? Di sisi klan Elf, peri hebat di tingkat ke-7 juga mengangguk. Tidak hanya para ahli dari klan Harimau Surgawi yang mendengarnya, tetapi ahli lain di tingkat ke-7 juga mendengarnya. Saat mereka berbicara, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sesuatu telah terjadi pada Raja Naga dari Istana Naga. Pada akhirnya, 21 pasukan alam semesta kepercayaan yang sangat menakutkan, serta lebih dari 20 juta dewa dan penganutnya, melarikan diri. Seberapa mengerikankah ini? Hal mengerikan apa yang telah dilakukan Raja Naga dari Istana Naga? Kata-kata dari beberapa ahli alam berdaulat level 7 tidak disembunyikan sama sekali, sehingga semua ahli dan murid di belakang dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka melihat sosok pasukan alam semesta kepercayaan yang menghilang dan menyaksikan mereka melarikan diri, dan masing-masing menelan ludah. Setelah beberapa detik hening, terjadi keributan. Ya dewa, apa yang dilakukan Raja Naga dari Istana Naga hingga pasukan alam semesta beriman melarikan diri? Ini sulit dipercaya. Sesuatu terjadi pada Raja Naga dari Naga Istana, dan mereka melarikan diri. Apa yang dilakukan Raja Naga dari Istana Naga? Ada ahli di alam semesta kepercayaan yang menjebak Raja Naga dengan pecahan ciptaan Yuan Surgawi. Mungkinkah mereka dibunuh oleh Raja Naga? Itu sangat mungkin. Raja Naga pasti telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Kalau tidak, mereka tidak akan lari. Seberapa kuatnya? Raja Naga dan yang lainnya. Diskusi yang mengejutkan terdengar. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan, dan beberapa murid ahli menunjukkan sedikit rasa hormat dan pemujaan. Pertempuran mengerikan yang akan meletus ini berakhir karena Raja Naga. Pasukan alam semesta kepercayaan yang bahkan lebih kuat dari alam semesta 9 asal mereka sebenarnya telah melarikan diri. Ini sungguh sulit dipercaya. Hal ini menyebabkan mereka merasa hormat terhadap Raja Naga. Apakah ini Raja Naga dari Istana Naga? Menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh kepercayaan alam semesta sungguh menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Klan Phoenix dan klan Malaikat juga tercengang. Hanya karena sesuatu terjadi pada Raja Naga dari Istana Naga, pasukan alam semesta keyakinan segera melarikan diri. Adegan ini membuat mereka merasa sangat tidak masuk akal. Raja Naga benar-benar menakuti seluruh pasukan kepercayaan alam semesta. Lalu, seberapa menakutkankah Raja Naga dan yang lainnya? Terutama klan Phoenix, semua murid yang kuat tercengang. Mereka baru saja memprovokasi Istana Naga,
dan sekarang ini terjadi. Semakin kuat Istana Naga, semakin buruk beritanya bagi mereka. Mereka bahkan berharap pertempuran besar bisa terjadi. Mereka berharap Istana Naga Raja Naga akan dibunuh oleh orang-orang kuat di alam semesta kepercayaan. Tapi sekarang, Istana Naga Raja Naga saat ini tampaknya sangat menakutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh klan Phoenix. Setidaknya di sini, di alam semesta berbintang, mereka sama sekali tidak mampu bersaing dengan Istana Naga. Bab 3887 banding 3886 mencegat pecahan Starfield dan mendominasi raksasa luar angkasa tingkat puncak. Hehe. Petik 2. Perdana Menteri Gui melihat pemandangan ini dan mendengar seruan di sekelilingnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Selama beberapa hari terakhir, semua murid kuat Istana Naga telah melihat semua informasi di lempengan batu komunikasi. Namun, Perdana Menteri Gui tidak membuat pernyataan apapun tanpa perintah Wang Xian. Apa yang dia katakan barusan adalah memberitahu semua ras puncak betapa besar pengorbanan Istana Naga dalam perang antara alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan. Sekarang, dia melihat pasukan kepercayaan alam semesta melarikan diri karena Raja Naga. Dia juga penuh senyuman. Perdana Menteri Gui memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi Wang Xian. Dia juga tahu bahwa Raja Naga mereka telah menerobos. Ratu Naga mereka, Dewa Kuno Master Vitkun, telah membuat terobosan. Dengan terobosan Ratu Naga, semua dewa yang mengelilingi Raja Naga terbunuh. Berita terobosan Ratu Naga juga menyebar ke alam semesta kepercayaan. Oleh karena itu, para ahli alam semesta kepercayaan agak takut. Hal ini menyebabkan pasukan alam semesta kepercayaan segera mundur. Perdana Menteri Gui, apakah Anda mengetahui beberapa informasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Di klan Kerangka, Raja Kerangka mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar tawa Perdana Menteri Gui. Sekarang, dia terlalu penasaran. Dia penasaran dengan apa yang terjadi pada Raja Naga dari Istana Naga. Situasi seperti apa yang bisa menyebabkan pasukan alam semesta kepercayaan mundur? Mendengar kata-kata klan Kerangka, para ahli lainnya dari ras puncak semua mengalihkan pandangan mereka ke Perdana Menteri Gui. Saya tahu situasi spesifiknya, tapi menurut saya Raja Naga kita telah lolos dari blokade alam semesta kepercayaan. Perdana Menteri Gui menjawab sambil tersenyum. Semua makhluk kuat dari ras puncak menggerakkan bibir mereka ketika mendengar kata-katanya. Apakah sesederhana itu bagi Raja Naga dari Istana Naga untuk melarikan diri dari blokade makhluk kuat di alam semesta kepercayaan? Mampu membuat pasukan alam semesta kepercayaan begitu ketakutan dan langsung melarikan diri setelah lolos dari blokade. Siapa yang akan percaya itu? Namun, ada satu hal yang ingin dijelaskan oleh Istana Naga kita hari ini. Beberapa hari yang lalu, lebih dari selusin murid Istana Naga kita terbunuh. Raja Naga kita juga mengetahui berita ini, tetapi Istana Naga kita tidak mengeluarkan suara apapun. Petik 2. Perdana Menteri Gui tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Matanya menyapu ras puncak dan murid kuat dari semua ras. Akhirnya, ia mendarat di klan Phoenix. Pertama, menurut klan Phoenix, murid Istana Naga dibunuh karena mereka mencuri harta mereka. Sekarang, Istana Naga siap membayar harga yang mahal untuk membangkitkan kembali para murid yang telah meninggal. Setelah kebangkitan, Istana Naga akan mengetahui kebenaran masalah ini. Jika para murid Istana Naga salah, Istana Naga akan mengakui kesalahannya. Petik 2. Kalau bukan salah Istana Naga kita, maka sebagai Menteri Lama, saya tidak tahu bagaimana Raja Naga kita akan menangani masalah ini, hehe. Perdana Menteri Gui tersenyum tipis di akhir pidatonya. Bagaimana cara Raja Naga menghadapinya? Seluruh alam semesta 9 asal mengetahui gaya Raja Naga dalam melakukan sesuatu. Dia telah memimpin Istana Naga sampai ke sini. Siapa yang peduli kamu ras tingkat tinggi, bunuh. Siapa yang peduli jika Anda memiliki balapan puncak yang mendukung Anda, bunuh. Siapa yang peduli jika Anda tidak terkalahkan di wilayah yang tak terkalahkan, bunuh. Siapa yang peduli jika Anda ahli balapan puncak, bunuh. Selama puluhan juta tahun terakhir, para murid dari alam semesta 9 asal semuanya memahami gaya Istana Naga dalam melakukan sesuatu. Selama puluhan juta tahun terakhir, Istana Naga tidak pernah memprovokasi kekuatan apapun, dan bahkan menekan ras tingkat tinggi lainnya. Situasi Istana Naga adalah jika seseorang tidak menyinggung perasaan mereka,
mereka tidak akan menyinggung perasaan mereka. Namun, jika seseorang menyinggung Istana Naga, maka dengan gaya Raja Naga dari Istana Naga, orang yang menyinggung mereka pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Perdana Menteri Gui belum selesai berbicara, tetapi semua orang tahu apa konsekuensinya. Ketika semua murid kuat dari klan Phoenix mendengar kata-kata Perdana Menteri Gui, wajah mereka langsung berubah menjadi sangat jelek. Wajah mereka semua berubah-ubah. Terutama para ahli klan Phoenix yang mengetahui kebenaran, wajah mereka bahkan lebih tidak sedap dipandang. Ini, deklarasi Istana Naga ini sangat mendominasi. Aku ingin tahu apa kebenarannya kali ini. Aku tidak tahu. Bagaimanapun, kekuatan Istana Naga saat ini sama sekali tidak takut pada ras puncak manapun. Jika memang ada kekuatan yang dengan sengaja memprovokasi kita, maka kita harus membayar harga yang sangat mahal kali ini. Petik 2. Saya telah menjadi penggemar berat Raja Naga. Saya mendukung apapun yang dilakukan Raja Naga. Petik 2. Di belakang, beberapa murid kuat dari ras tingkat tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang karena klan Phoenix juga ada di sana. Namun, banyak murid kuat memusatkan pandangan mereka pada klan Phoenix. Tatapan mereka agak aneh. Singkatnya, jaga dirimu. Tidak ada yang bisa menindas Istana Naga kita. Perdana Menteri Gui menambahkan dengan acuh tak acuh, menangkupkan tangannya ke arah balapan puncak lainnya, dan pergi. Para ahli dari ras puncak lainnya saling memandang dan melirik klan Phoenix. Mereka bisa menebak kebenaran dari ekspresi beberapa ahli klan Phoenix. Kali ini, kemungkinan besar klan Phoenix lah yang sengaja memprovokasi mereka terlebih dahulu. Kita tidak perlu khawatir. Bahkan jika Raja Naga dari Istana Naga itu sangat kuat, dia paling banyak memiliki kekuatan penguasa puncak. Klan Phoenix kita telah menghubungi ras monster luar angkasa di alam semesta berbintang. Dengan bantuan mereka, kami akan baik-baik saja. Seorang penguasa level 7 dari klan Phoenix memasang ekspresi jelek saat dia mengirimkan suaranya ke anggota klan di sampingnya. Ketika anggota klan mendengar ini, ekspresi mereka sedikit rileks. Benar, kita tidak perlu khawatir. Selama ahli dari ras binatang luar angkasa itu datang, kita tidak akan takut pada Raja Naga. Petik 2. Phoenix Air berdaulat level 7 mengangguk dengan berat. Mereka sangat percaya, ini adalah satu-satunya harapan mereka. Bagaimanapun juga, kekuatan Raja Naga kali ini telah benar-benar membuat mereka takut. Bahkan seluruh kepercayaan alam semesta takut pada Raja Naga. Jadi bagaimana jika mereka adalah klan Phoenix? Wang Xian tidak tahu tentang situasi di kota raksasa berbintang itu. Dia juga tidak tahu. Meskipun dia tidak datang, dia berpura-pura menjadi luar biasa. Dia telah menjadi pahlawan besar di hati semua murid kuat di alam semesta 9 asal. Pada saat ini, dia berdiri di atas tubuh Xiaolan, mengejar pecahan bintang dengan gila-gilaan. Itu adalah pecahan kunci dari harta karun tertinggi tingkat Tianyuan. Dia ingin mendapatkannya. Meski peluangnya kecil, dia ingin melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Kekuatan Xiaolan dan Lan Qingyue terjerat pada pecahan bintang. Namun, meskipun kekuatan Xiaolan dan Lan Qingyue kuat, kekuatan fragmen Starfield untuk membebaskan diri juga sangat menakutkan. Apakah kamu percaya diri? Wang Xian melihat pecahan galaksi di depannya yang sedang berjuang untuk melepaskan diri dan bertanya pada Lan Qingyue. Saya tidak percaya diri. Petik 2. Lan Qingyue menjawab dengan ekspresi serius. Sangat mungkin bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat takdir surga telah membatasinya untuk mencegahnya hilang. Wang Xian sangat marah. Bab 3888 banding 3887 ruang kacau behemoth, berdagang. Ledakan, ledakan, ledakan. Fragmen Starfield terbang ke depan, berjuang untuk melepaskan diri dari energi yang mencegat. Lan Qingyue dan Xiaolan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pecahan Starfield ini. Terlebih lagi, kecepatan fragmen Starfield semakin cepat. Tidak akan lama lagi hal itu akan memperlebar jarak di antara mereka. Wang Xian merasa tidak berdaya saat melihat adegan ini. Dia takut dia tidak bisa mendapatkan pecahan Starfield ini. Lan Qingyue, yang berada di samping, juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hal ini mungkin memerlukan kekuatan yang lebih kuat lagi untuk dapat menghentikannya. Lupakan. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata pada Lan Qingyue. Aum,
Auman, Auman. Petik 2. Namun, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, energi yang sangat menakutkan menyelimuti area ini. Energi yang menakutkan dan besar ini menyebabkan ekspresi Wang Xian dan Lan Qingyue berubah secara drastis. Energi yang sangat besar ini memberi orang perasaan sombong dan tak terkalahkan. Meskipun energi ini tidak ditujukan pada Wang Xian dan Lan Qingyue, pada saat ini, mereka merasa seolah-olah berada di lautan yang menakutkan. Mereka seperti sebuah kapal kecil di lautan. Selama hembusan angin dan ombak datang, mereka akan hancur. Tidak bagus, Xiao Xian. Ada keberadaan yang sangat menakutkan terbang ke arah kita. Lan Qingyue memandang ke arah kedalaman langit berbintang yang tak terbatas dan berkata kepada Wang Xian dengan wajah penuh keterkejutan. Ya, ayo pergi. Kita harus menjauh dari sini. Petik 2. Wang Xian segera menjawab. Xiao Lan dan yang lainnya tidak perlu memberi perintah. Mereka langsung terbang ke arah berlawanan. Menabrak. Namun, saat ini, ledakan datang dari depan. Detik berikutnya, Wang Xian, Lan Qingyue, dan yang lainnya melihat sesosok tubuh muncul dari udara tipis di depan mereka. Dia muncul di depan pecahan Starfield. Tubuhnya yang besar menutupi seluruh langit berbintang. Dia memiliki tubuh berbentuk oval yang mirip dengan Xiao Lan dan yang lainnya. Bedanya, ada dua kumis besar di depannya. Ada juga bola bercahaya di kumisnya. Seluruh Space Beast memiliki aura raja yang tak terkalahkan dan luas. Ketika Wang Xian melihat makhluk luar angkasa itu muncul dari udara, pupil matanya sedikit mengerut. Tuan, Raja Naga, itu adalah binatang luar angkasa caotik, pangsit yang kuat. Saat ini, suara Xiao Lan tiba-tiba terdengar. Kacau. Wang Xian dan yang lainnya sedikit terkejut. Kekacauan, binatang luar angkasa yang kacau balau. Binatang luar angkasa tingkat atas yang hidup di alam semesta 9 asal. Pada saat itu, jalur antara alam semesta asal 9 dan alam semesta berbintang dibuka oleh dia dan beberapa makhluk luar angkasa tingkat atas lainnya. Itu adalah monster luar angkasa tingkat penguasa absolut di alam semesta 9 asal. Itu adalah eksistensi tingkat penguasa yang mutlak. Puluhan juta tahun telah berlalu. Saat ini, hal itu seharusnya sudah menghilangkan penindasan terhadap alam semesta berbintang. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini sangat menakutkan. Di bawah tatapan heran Wang Xian dan yang lainnya, dua bola bercahaya di atas kepalanya bersinar dengan sinar cahaya. Sinar cahaya menyelimuti pecahan alam semesta berbintang. Apa yang dia lakukan? Dia ingin mendapatkan pecahan alam semesta berbintang. Ketika Wang Xian dan yang lainnya melihatnya, mereka tercengang. Raksasa galaksi yang berada di puncak alam semesta 9 asal dan raksasa galaksi yang sangat kuat di alam semesta benar-benar datang ke sini. Selanjutnya, dia menyerang pecahan galaksi. Targetnya adalah pecahan galaksi. Harta karun tingkat ini cukup untuk menarik raksasa galaksi tingkat ini. Lan Qingyue bergumam. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini. Wang Xian hanya melirik sekilas dan langsung memberi perintah pada Xiao Lan. Eksistensi pada level ini bukanlah seseorang yang mampu mereka provokasi. Tanpa penindasan terhadap alam semesta berbintang, keberadaan di puncak dominasi dapat dengan mudah membunuh mereka. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimanapun juga, Xiao Lan dan Lan Qingyue hanya berada di tingkat dominasi ke-7. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Keberadaan seperti itu adalah yang terbaik di alam semesta berbintang. Terutama ketika mereka lebih pintar dari binatang luar angkasa lokal. Xiao Lan tidak ragu-ragu dan segera kabur. Namun, saat Wang Xian dan yang lainnya melarikan diri, makhluk luar angkasa itu tiba-tiba menoleh. Dia tidak melakukan apapun. Dia melihat pecahan Starfield dengan kilatan di matanya. Fragmen bintang sepenuhnya tertahan oleh energinya. Kekuatan kuat dari fragmen Starfield tidak bisa lepas sama sekali. Ia bahkan terbang menuju Hundun. Sebuah fragmen pada tingkat penciptaan asal surga. Ini adalah harta karun yang bagus. Petik 2. Dia bergumam. Tanpa gerakan apapun, dia tiba-tiba berbalik ke tempat Wang Xian dan yang lainnya menghilang. Sepertinya itu adalah Kins Naga dari Istana Naga. Dia punya potensi besar. Gumam Hundun. Meskipun dia adalah makhluk luar angkasa, dia berbeda dari makhluk luar angkasa di alam semesta berbintang. Kecerdasannya sama dengan makhluk hidup di alam semesta 9 asal. Bahkan ketika mereka berada di alam semesta 9 asal,
makhluk luar angkasa tingkat atas menggunakan alam semesta. Dia tahu tentang Raja Naga dari Istana Naga. Alasan utamanya adalah Raja Naga dari Istana Naga terlalu terkenal. Dia bahkan mengetahui beberapa perbuatannya di alam semesta. Sedikit kontemplasi muncul di wajahnya sebelum dia menghilang di saat berikutnya. Dia seharusnya tidak mengejar kita. Aku ingin tahu apakah dia berhasil mendapatkan pecahan galaksi itu. Petik 2. Xiao Lan terbang ke depan dengan cepat. Lan Qingyue melirik ke belakang dan berbicara. Kita harus bisa mendapatkannya. Petik 2. Wang Xian menebak. Mereka sudah mampu memblokir pecahan Starfield. Dengan kekuatan seorang ahli di puncak ranah dominator, itu sudah cukup untuk memblokir pecahan Starfield. Tuan itu ada di sini. Saat ini, Xiao Lan tiba-tiba berbicara. Tatapan Lan Qingyue membeku. Ekspresi Wang Xian juga sedikit berubah. Pihak lain sepertinya tidak punya niat buruk. Namun, Wang Xian berbicara dengan sangat cepat. Di hadapan mereka, sosok Hun Dun perlahan muncul. Auranya tidak terlalu menakutkan. Dia melayang di kehampaan di depan mereka saat dia mengukur Wang Xian dan yang lainnya. Salam, Senior Hun Dun. Bolehkah saya tahu apa pesanan Anda? Melihat ini, Wang Xian segera membungkuk dan menangkupkan tangannya. Salam, Senior Hun Dun. Lan Qingyue dan Xiao Lan juga menyambutnya. Hehe, halo, Raja Naga dari Istana Naga. Hun Dun tersenyum dan membalas Wang Xian. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika keberadaan seperti itu ingin membunuhnya, itu terlalu mudah. Bolehkah saya tahu ada apa, Senior Hun Dun? Jika Istana Naga kami bisa melakukannya, kami pasti tidak akan menolak. Petik 2. Wang Xian berbicara lagi. Saya mendengar bahwa ada harta karun di Istana Naga. Kami ingin berdagang dengan Anda, Raja Naga. Kata-kata Hun Dun menyebabkan Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Berdagang. Seorang penguasa tingkat puncak, eksistensi terkemuka di antara makhluk luar angkasa dari alam semesta 9 asal, ingin melakukan perdagangan dengan Istana Naga. Saya ingin tahu dengan apa Senior Hun Dun ingin berdagang. Dibandingkan dengan Istana Naga kami, saya yakin ras tingkat puncak lainnya memiliki lebih banyak harta untuk diperdagangkan dengan Anda, bukan? Wang Xian berkata dengan sedikit keraguan di dalam hatinya. Bab 3889 banding 3888 untuk memperdagangkan pecahan bintang. Binatang luar angkasa yang kacau ingin berdagang dengan Wang Xian. Ini memang sesuatu yang tidak dia duga. Kembali ke alam semesta 9 asal, raja dari binatang luar angkasa tingkat atas adalah Chaos, Fei Lian, Gong Ya, Yayu, Su Hao, dan beberapa lainnya. Mereka bisa dikatakan sebagai raja dari makhluk luar angkasa. Dia mampu mewakili pemimpin kelompok binatang luar angkasa di alam semesta 9 asal. Dia terkejut bahwa mereka ingin berdagang dengannya pada level seperti itu. Dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka ingin berdagang dengan 12 ras puncak lainnya di alam semesta 9 asal, 12 ras puncak lainnya pasti tidak akan menolaknya. Mereka bahkan akan menyambutnya dengan ekstrim. Harta dari ras puncak lainnya pasti lebih banyak daripada yang ada di Istana Naga. Item yang ingin aku tukarkan tidak ada di antara ras puncak lainnya, tapi Istana Nagamu melakukannya. Petik 2. Hun Dun membuka mulutnya dan berkata, "Oh, aku ingin tahu barang apa itu." Wang Xian tertegun sejenak. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia sangat waspada. Harta karun yang dimiliki Istana Naga tidak ada di antara ras puncak lainnya. Mereka hanya memiliki barang-barang yang berhubungan dengan pohon leluhur. Saya akan berterus terang kepada Anda. Mengenai item kebangkitan, balapan puncak lainnya juga memiliki item seperti itu. Namun, sangat sulit untuk memperdagangkannya. Bahkan jika mereka melakukannya, saya khawatir mereka harus membayar mahal. Yang terpenting, jumlahnya tidak banyak. Istana Naga Anda telah menjual harta karun kebangkitan sebelumnya. Saya yakin jumlah mereka pasti cukup banyak. Hun Dun memandang Wang Xian dan berkata dengan binar di matanya. Inilah alasan utama mengapa dia datang mencari Wang Xian. Harta yang dapat dibangkitkan sangatlah berharga bagi keberadaan di level mereka. Mereka memiliki harta karun seperti itu, tetapi mereka harus memberikan sebagian kepada bawahannya. Bagaimanapun, harta karun tersebut setara dengan kehidupan. Mereka memilikinya. Mereka ingin mempersiapkannya untuk anak-anak mereka.
Ketika mereka berada di alam semesta sembilan asal, makhluk luar angkasa hidup di pegunungan dan lautan, dan tidak banyak harta karun seperti ini. Ras puncak lainnya juga memilikinya, dan mereka bahkan memiliki tempat di mana mereka dapat dibangkitkan. Namun, di antara ras puncak, harta karun yang dibangkitkan juga merupakan harta karun tertinggi. Dari 10 penguasa di tingkat ketujuh, sudah cukup bagus bagi seseorang untuk memiliki harta karun sebesar itu. Sedangkan bagi mereka yang levelnya lebih rendah, mereka akan mati jika mati. Kecuali dia punya kesempatan. Jika Hundun membuat kesepakatan dengan ras puncak lainnya mungkin tidak setuju. Harta kebangkitan. Setelah mendengar kata-katanya, mata Wang Xian sedikit berkedip. Jika seseorang berbicara tentang harta karun kebangkitan, Istana Naga memiliki terlalu banyak. Puluhan juta tahun telah berlalu, dan sudah ada ratusan ribu buah embrio kayu yang dapat mengembalikan jiwa. Namun, Wang Xian tidak pernah bisa mengatakan bahwa Istana Naga memiliki begitu banyak harta karun. Jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu, semua balapan puncak akan tergoda. Bahkan pada lelang terakhir, Wang Xian hanya melelang beberapa saja. Senior Hundun, kami memiliki harta karun seperti itu. Namun, mereka sangat berharga di Istana Naga kita. Petik 2. Wang Xian berkata, selain itu, kami tidak memiliki banyak. Petik 2. Bisakah kita berdagang? Hundun memandang Wang Xian dan bertanya. Wang Xian mendengar apa yang dia katakan dan merenung sejenak. Tentu saja, dia melakukan ini dengan sengaja. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa berdagang dengan mudah, dia mungkin tidak bisa mendapatkan harta apapun. Oleh karena itu, ia harus mempertimbangkan untuk memaksimalkan manfaatnya. Istana Naga kita saat ini kekurangan sumber daya. Meskipun kita kuat di alam semesta berbintang, kita sangat lemah di alam semesta sembilan asal. Istana Naga kita bisa membantu senior Hundun. Jika kita memiliki harta yang cocok, kita bisa berdagang. Namun, jumlah mereka terbatas. Wang Xian berbicara. Lalu, harta apa yang diinginkan Istana Nagamu? Saya bisa memberi Anda harta apapun yang Anda inginkan berdasarkan harta yang Anda inginkan. Hundun Space Beast memandangnya dan berbicara. Apa yang mereka inginkan? Kilatan melintas di mata Wang Xian. Dia berpikir, Senior Hundun, saya ingin tahu apakah Anda telah mendapatkan pecahan Starfield. Bisakah kamu menghapus energi di dalamnya? Sebuah bagian dari tingkat penciptaan asal surga. Binatang astral Hundun memandang Wang Xian. Saya yakin Anda tahu tentang harta karun tingkat ini, Raja Naga. Bagi mereka yang setingkat kami, ini adalah harta karun yang sangat kuat dan berharga. Petik 2. Aku tahu. Oleh karena itu, 1000 buah embrio yang mengembalikan jiwa, yang dapat dihidupkan kembali di Istana Naga kita. Senior Hundun, Anda harus mengetahuinya. Bisakah kita menukarnya? Wang Xian bertanya. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. 1000 buah embrio yang mengembalikan jiwa adalah gerimis bagi Istana Naga. 1000 buah. Namun, ketika binatang raksasa dari ruang kacau itu mendengar nomor ini, suaranya meninggi dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Setelah itu, ekspresi kontemplasi muncul di wajahnya. Ya, 1000 buah. Saya tahu betapa berharganya pecahan bidang bintang, jadi saya bersedia menukar 1000 buah. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Hehe, sepertinya Istana Naga memiliki cukup banyak harta kebangkitan. Petik 2. Makhluk luar angkasa yang kacau itu tersenyum, dia berkata, namun, 1000 buah-buah yang dapat dibangkitkan memang sangat berharga. Namun, dibandingkan dengan pecahan bidang bintang, masih sedikit kekurangan. Aku bisa memberimu token Raja Binatang. Dengan token ini, monster luar angkasa manapun dari faksi kami dilarang menyerang murid kuat Istana Naga Anda. Petik 2. Selain itu, 1000 mayat monster bintang level 6, harta karun yang kedua setelah ras puncakmu. Tanah harta karun ini bertipe guntur, dan integritasnya 80%. Selain itu, saya bisa memberi Anda tempat berlindung. Jika Anda menghadapi bahaya di alam semesta berbintang atau di tempat lain, Anda bisa datang kepada kami. Tentu saja ada prasyaratnya. Kita tidak bisa memprovokasi raksasa kosmik asal surga. Petik 2. Bagaimana kalau saya menawarkan Anda kondisi seperti itu, termasuk pecahan galaksi, untuk ditukar dengan 3000 buah yang mengembalikan jiwa? Cosmic Behemoth menyatakan suatu kondisi.
Wang Xian sedikit bersemangat saat mendengar kondisi ini. Terlepas dari hal lain, dia akan setuju untuk menukar pecahan galaksi dengan hanya 3.000 buah yang dapat mengembalikan jiwa. Belum lagi manfaat lainnya, 1.000 mayat makhluk luar angkasa sangat berguna. Token Beast King juga sangat berguna. Adapun perlindungan yang dijanjikan oleh makhluk luar angkasa, mungkin juga berguna. Singkatnya, kondisi ini bisa diperdagangkan. Kekacauan senior, saya akan mendiskusikan rencana dengan bawahan saya. Petik 2. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan diskomunikasinya dan bertindak. Makhluk luar angkasa yang kacau itu mengangguk dan menunggu dengan tenang. Kita bisa berdagang. Namun, Istana Naga kita saat ini hanya memiliki lebih dari 2.730 buah yang mengembalikan jiwa. Sedangkan untuk 200 buah lainnya, kita harus menyelesaikan sisa pembayarannya dalam waktu 100 juta tahun. Istana Naga kita tidak memiliki banyak saat ini. Petik 2. Namun, kekacauan senior, tolong bantu saya menghilangkan batasan energi pada fragmen bidang bintang yang berisi keyakinan para guru alam semesta. Beberapa menit kemudian, Wang Xian berbicara kepada Hundun Space Beast. Anda ingin membayar saya dalam waktu 100 juta tahun untuk lebih dari 200 keping. Tentu saja hal itu tidak menjadi masalah. Bagus. Petik 2. Hundun Space Beast tersenyum dan mengangguk puas. Pembatasan pada fragmen bintang juga tidak menjadi masalah. Bab 3890, transaksi 3889 selesai. Mata raksasa ruang kekacauan itu berbinar. Yang jelas dia sangat puas dengan transaksi kali ini. 3.000 buah kebangkitan yang bisa membangkitkan. Ini jelas merupakan harta langka bagi ras raksasa luar angkasa mereka. Terlebih lagi, jumlah seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh raksasa ruang kekacauan itu sebelumnya. Meskipun dia harus membayar harga pecahan galaksi takdir Tianyuan. Namun, dia baru saja mendapatkan pecahan galaksi ini. Dengan kata lain, dia hanya membayar sedikit untuk mendapatkan begitu banyak buah kebangkitan. Itu sangat berharga. Dia bahkan mendapat untung besar. Bahkan balapan puncak lainnya tidak dapat menghasilkan begitu banyak buah kebangkitan. Ketika Wang Xian melihat binatang luar angkasa yang kacau itu setuju, dia menekan kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. 3.000 buah kebangkitan dengan imbalan begitu banyak harta karun dan pecahan bidang bintang. Ini adalah keuntungan besar bagi Wang Xian dan Istana Naga. Ada ratusan ribu buah seperti itu di Istana Naga. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa 200 buah lainnya akan diberikan kepada binatang luar angkasa yang kacau dalam waktu 100 juta tahun adalah untuk memberikan ilusi. Artinya, meski Istana Naga memiliki pohon yang bisa melahirkan buah kebangkitan seperti itu, dibutuhkan 100 juta tahun untuk melahirkan 200 buah. Ini juga membuatnya tampak lebih berharga. Itu untuk mencegah makhluk luar angkasa yang kacau berpikir bahwa Istana Naga memiliki banyak buah seperti itu. Senior Hundun, saya perlu meminta ahli dari Istana Naga untuk membawa buah embrio yang mengembalikan jiwa. Ini akan memakan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun. Saya harap Senior Hundun bisa menunggu sebentar. Petik 2. Wang Xian terus berbicara dengan Hundun. 4 hingga 5 tahun sangatlah singkat. Kalau begitu, aku akan membantumu menghilangkan kekuatan iman yang terkandung dalam fragmen Starfield sekarang. Kata Hundun. Terima kasih, Senior Pangsit. Petik 2. Wang Xian segera berkata. Hehe, ini kesepakatan kita. Ngomong-ngomong, Raja Naga, aku menaruh harapan besar padamu. Di masa depan, meskipun Anda tidak dapat mencapai tingkat ciptaan asal surga, Anda akan dapat mendekati tingkat tak terkalahkan di bawah ciptaan asal surga. Petik 2. Makhluk luar angkasa Hundun tersenyum dan berkata, baiklah, pertama-tama saya akan menyingkirkan kekuatan keyakinan pada fragmen medan bintang ini. Ada kekuatan tingkat takdir surga di dalamnya. Jika ini bukan di alam semesta berbintang, dengan penindasan alam semesta, akan sulit bagiku untuk menghilangkan kekuatan keyakinan di dalamnya. Itu Hundun Senior. Kami tidak akan mengganggu Anda. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memandang Lan Qingyue di sampingnya. Setelah itu, dia mengirim pesan ke kebohongan dan Lan Qingyue terbang ke kejauhan. Dia ingin membiarkan Lan Qingyue dan seorang kebohongan melakukan kontak di kejauhan. Baiklah, energi di dalamnya sudah jelas sekarang. Kekuatan pecahan bidang bintang ini memang dahsyat.
Ini adalah harta karun tertinggi alam semesta Tianyuan dan milik alam semesta. Harta karun tertinggi semacam ini dapat digunakan oleh pembangkit tenaga energi manapun. Dengan kata lain, harta karun tertinggi alam semesta Tianyuan dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik manapun di alam semesta. Petik 2. Binatang luar angkasa di alam semesta kita juga bisa menggunakannya. Terlebih lagi, fragmen Starfield ini sangat berguna bagi saya. Petik 2. 4 tahun kemudian, Chaos Space Beast membersihkan energi di fragmen Starfield dan berkata kepada Wang Xian, jika kami dapat menemukan fragmen lainnya, kami mungkin dapat memulihkannya. Di sini, kamu bisa menyempurnakannya terlebih dahulu. Terima kasih, kekacauan senior. Petik 2. Wang Xian sedikit terkejut ketika dia melihatnya menyerahkan pecahan bintang kepadanya. Segera, dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Dia mengambilnya dan merasakannya. Segera, dia menyadari bahwa tidak ada energi di dalamnya. Dia benar-benar bisa memupuknya. Begitu dia berhasil memeliharanya, dia bisa mengendalikan dan menggunakannya. Dengan kata lain, itu akan menjadi miliknya di masa depan. Mata Wang Xian berbinar. Dia bisa merasakan energi yang sangat besar darinya. Begitu dia menyempurnakannya, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Ketika saatnya tiba, dia akan dapat memasukkan energi dari batu kincir 5 elemen dan cakram naga Tai Chi ke dalamnya. Itu sudah cukup untuk membunuh keberadaan di puncak panteon para dewa. Kita harus tahu bahwa 8 jajaran dewa saat itu hanya berada di level 7. Mereka bisa menyamai dewa-dewa puncak panteon dengan mengandalkan fragmen bintang ini. Sekarang Wang Xian mengendalikannya dan menyuntikkan energi dari batu kincir 5 elemen dan cakram naga Tai Chi. Ia mampu membunuh para dewa puncak panteon. Adapun berapa banyak ras puncak yang bisa mereka bunuh, sulit untuk mengatakannya. Namun, menurut Wang Xian, setidaknya ada 2 di antaranya. Bagaimanapun, ini hanyalah bagian dari ciptaan asal surga. Ada batasannya. Pada saat ini, dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan ke Lan King Yue. Senior, buah embrio yang mengembalikan jiwa telah dibawa. Ini akan segera dikirimkan. Petik 2. Wang Xian berbicara kepada makhluk luar angkasa yang kacau itu. Hehe, baiklah, tidak ada rush. Binatang luar angkasa yang kacau itu menjawab dan melambaikan tangannya lagi. Dia mengeluarkan item ruang penyimpanan dan berkata, ada token Raja Binatang dan surat dari saya. Ada juga 1000 mayat binatang luar angkasa di alam level 6. Sedangkan untuk tanah harta karun, yang hanya berada di urutan kedua setelah balapan puncakmu, aku akan membawamu ke sana nanti. Letaknya di tepi lautan bintang yang tak terbatas ini. Petik 2. Terima kasih, Senior Hundun. Petik 2. Wang Xian menerimanya dan memeriksanya. Senyuman muncul di wajahnya. Tidak perlu. Setelah bencana, meskipun kita tidak bisa menjadi teman, kita tidak perlu menjadi musuh. Binatang luar angkasa Hundun berbicara. Ngomong-ngomong, Senior, saya punya pertanyaan. Mengapa Anda mengizinkan para ahli dari alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan memasuki alam semesta berbintang? Wang Xian mau tidak mau bertanya. Tentu saja, dia tidak ingin orang luar menyerbu wilayahnya sendiri. Namun, aktivitas para murid ahli dari alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan membuatnya sedikit bingung. Alam semesta 9 asal usul baik-baik saja, tetapi bagaimana dengan alam semesta kepercayaan? Ada alasan mengapa kita sepakat di alam semesta 9 asal. Adapun kepercayaan alam semesta, kami tidak mempermasalahkannya. Adapun monster luar angkasa tingkat atas lainnya di alam semesta berbintang, kami tidak memperhatikan mereka sama sekali. Ini karena penindasan terhadap alam semesta berbintang tidak menimbulkan ancaman bagi makhluk luar angkasa tingkat atas seperti mereka. Petik 2. Yang terpenting, karena keunikan alam semesta berbintang, selain keterampilan berburu, tidak ada peradaban lain yang termasuk dalam makhluk luar angkasa di alam semesta berbintang. Kedua, kekuatan alam semesta berbintang dapat menempati peringkat 3 besar di antara alam semesta lainnya. Petik 2. Bahkan ketika kiamat semakin dekat, biasanya tidak ada ahli dari alam semesta lain yang berani datang ke alam semesta berbintang tak terbatas. Bahkan jika itu adalah tingkat takdir Tianyuan atau alam semesta berbintang yang tak terbatas, ada banyak sekali. Binatang luar angkasa tingkat takdir Tianyuan. Petik 2. Saat Hundun berbicara,
sedikit keterkejutan muncul di wajah Wang Xian. Apakah kekuatan alam semesta berbintang begitu kuat? Dia sedikit terkejut. Hehe, ya, jika tidak, mengapa kita muncul di alam semesta 9 asal? Jika kami muncul di sana, mengapa kami tidak terbunuh? Hun Dun tersenyum dan menjawab. Wang Xian sedikit mengangguk. Meskipun alam semesta berbintang tidak memiliki peradaban, kekuatan mereka sangat menakutkan. Mengerikan saat kiamat, langit berbintang tak terbatas juga merupakan tanah suci. Tidak ada penguasa alam semesta lain yang berani masuk ke sini.